Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kebetulan di hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua yang ada di Instagram beberapa waktu kemarin, dan semoga dengan jawaban ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman semua. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Dari RS.shop26, Mas, saya mau nanya, apa motivasi Mas Isang dan Mas Idris membuat konten cerita horor selain untuk menghibur teman-teman dan masyarakat? Ya, motivasi adanya Kembara Sunyi selain bercerita horor adalah untuk memberi sedikit pemahaman untuk teman-teman sekalian, terutama dalam hal wawasan tentang hal-hal gaib dan lain sebagainya, terutama seperti cerita-cerita tentang puhul, santet dan lain-lain, bahwa di masyarakat kita itu masih ada yang menggunakan hal-hal semacam itu dan baiknya dihindari. Nah, motivasinya seperti itu selain untuk memberi hiburan untuk teman-teman semua dalam hal horor. Ya, RSTD mau tanya Mas, jin muslim yang bernama Marsyid yang diceritain di Kembara Sunyi masih ngikut sampai sekarang, Mas? Ya, tentang jin muslim yang bernama Marsyid yang pernah saya ceritakan di Kembara Sunyi dengan judul Marsyid itu, awal pertama kali saya bertemu dengan Marsyid itu pada saat masa kanak-kanak sekitar kelas 4 SD kalau nggak salah, dan hal itu berlangsung sampai sekitar menginjak waktu SMA dan kuliah. Dan akhir-akhir ini saya jarang berinteraksi atau jarang ketemu Marsyid, terutama di mimpi ya. Jadi saya sering kali ketemu dengan Marsyid itu di mimpi, dan akhir-akhir ini sudah jarang. Tapi ada satu kali saya bertemu di mimpi. Jadi saya rasa ya Marsyid masih ada di sekitar saya. Assalamualaikum Mas, tanya apa makna mimpi didatengin pocong dan sambil anggukan kepala, dan itu tidak hanya satu tapi lebih. Oke, tentang makna mimpi didatengin pocong atau segala sesuatunya yang berhubungan dengan itu, sebenarnya ada kitab khusus yang membahas tentang tafsir mimpi ini. Teman-teman bisa cek di kitabnya Imam Ibnu Sirin tentang mimpi atau tafsir mimpi, atau di kebudayaan Jawa juga sering menyinggung tentang tafsir mimpi. Tapi alangkah baiknya kalau kita menimba dari para orang yang sudah berilmu. Saya sarankan untuk membaca kitabnya Imam Ibnu Sirin tentang tafsir mimpi. Dan mengenai tentang didatangin pocong dan lain-lain, tidak selalu hal itu berhubungan dengan hal yang buruk. Bisa jadi ada janji yang belum bisa ditepati, tapi bisa jadi juga dalam waktu dekat bisa mendapat rezeki. Wallahu alam bishawab. Dari Skate Queen, Kembara Sunyi nggak mau ada konten kayak uji nyali Mas, atau datengin tempat angker gitu? Ya, tentang konten mendatangi tempat angker atau uji nyali, dulu sempat berpikiran untuk mendatangi tempat-tempat angker, tapi bukan dalam rangka untuk uji nyali, tapi saya bercerita di tempat angker tersebut. Jadi saya cerita horor di tengah tempat horor itu. Cuman yang pertama kali adalah kendala izin. Seringkali kami tidak punya akses untuk ke tempat-tempat tersebut. Jadi sampai hari ini kami belum ada rekomendasi tempat angker dan lain-lain. Selain di Kembara Sunyi, apa pekerjaan Mas Isang Tirta dan kawan-kawan? Kapan vlog naik gunung lagi? Ya, tentang pekerjaan saya dan Idris terutama di luar Kembara Sunyi, kalau saya sendiri masih bekerja di salah satu perusahaan swasta di Surabaya. Kalau Idris freelance atau seringkali sebagai guide sebuah tour travel di Surabaya. Dan tentang kapan vlog naik gunung lagi, kapan hari, kami sempat mendokumentasikan video pendakian di Gunung Lawu, cuman masih belum sempat ngedit. Insya Allah dalam waktu dekat. Gila Prita, Mas boleh dibahas untuk konsep pesugihan yang banyak digunakan orang-orang? Ya, tentang pembahasan konsep pesugihan memang harus ada bab khusus atau segmen khusus tentang itu, karena begitu banyak sekali
hal-hal tentang pesugihan, terutama yang masih dipraktekkan oleh masyarakat kita. Dan kita tahu bahwa di beberapa tempat di Jawa Timur ini masih banyak tempat yang dijadikan untuk praktek-praktek mencari pesugihan dan segala macam. Jadi insya Allah kapan-kapan kita akan bahas tentang bab khusus tentang pesugihan. Assalamualaikum buat mas-mas kembara sunyi official. Pertanyaan ke-1, ada saran nggak buat teman-teman yang konten kreator horor supaya pas lagi explore itu baik-baik aja atau istilahnya nggak ketupangan? Makasih. Ya, saran untuk teman-teman yang di konten kreator, terutama di channel horor, ketika mendatangi tempat-tempat angker atau melakukan eksplorasi ya, terutama sarannya bagi kami agar pulangnya nggak ditempeli mungkin ya. Yang pertama adalah jangan lupa wudhu, sholat 2 rakaat dan baca ayat-ayat Quran ya, misalnya Al-Fatihah, surat Al-Baqarah ayat 1-5, ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir Al-Baqarah, dan kul 3 kali, kulhu, Al-Falaq dan An-Nas. Sementara itu aja supaya sepulang dari tempat ini mereka tidak ikut sampai ke rumah. Dari Bagus Adi, kenapa nggak upload tiap hari bang? Upload tiap hari itu masih berat. Kenapa? Karena setiap kali saya bercerita itu materi yang akan saya sampaikan atau yang akan saya ceritakan itu pendalaman materinya itu membutuhkan waktu yang lebih dari 1 hari, bahkan lebih dari 2 hari saya harus masuk ke cerita tersebut. Dan kalau untuk upload tiap hari rasanya sangat tidak mungkin seperti itu. Dari Koirul Rizki, senang baca buku apa mas? Ya, senang baca buku. Kalau akhir-akhir ini saya senang baca buku tentang sejarah, terutama sejarah tentang Indonesia, sejarah tentang kerajaan-kerajaan masa lalu gitu. Dan novel juga saya suka. Jadi untuk sejauh ini, akhir-akhir ini saya sering sukanya baca tentang sejarah. Nyai Mas Ali ya. Mas, aku nurut ikhtiar aja mas, mencari jodoh. Mau yang sehobi mendaki, barangkali mas itu punya kenalan. Cuman ya mas, Idris. Oh iya, itu cewek tak? Cewek kan, Nyai nih, Mas Ali ya. Mas. Ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan. Loh. Ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi mungkin ada teman-teman yang melihat. Silakan langsung cek IG-nya. Jadi sama-sama ikhtiar mungkin berjodoh. Amin. Dari Renggar 99 Rahmat. Mas sama tim kembara sunyi ada agenda lagi kan puncak ke Gunung Arjuno atau gunung-gunung lain? Insya Allah untuk pendakian gunung sudah kami jadwalkan, sudah kami tata agar tidak bertabrakan dengan jadwal kami bercerita. Jadi mudah-mudahan ketika ada kesempatan naik gunung lagi kami bisa share ke teman-teman sekalian agar kita bisa mendaki bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Mas Bintang, apa kiat sukses dunia akhirat dan menjadikan anak-anak kita anak yang soleha, karena terus terang itu harta saya yang saya harapkan Mas Bintang, karena pergaulan zaman now membuat was hati ini. Terima kasih jawabannya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tim dan keluarga. Wah, pertanyaannya agak berat, tapi yang coba bisa kami sarankan yang pertama adalah mendidik anak itu harus dari awal orang tua berperan penting. Yang pertama adalah mengarahkan anak-anak kepada agama dan menjadikan mereka takut sama Allah. Dan yang kedua, kalau kita mau memberikan nasihat atau sesuatu, terutama orang tua dulu yang memberikan contoh. Seperti kalau membuang sampah, kita dulu yang memberi contoh. Seperti kalau misalnya mau mencontohkan tentang sholat 5 waktu, kita dulu yang mencontohkan. Jadi biarkan mereka melihat lebih dulu, insya Allah mereka akan meniru. Dan kiat-kiat sukses adalah kembalikan semua ke urusan agama dan kembalikan semuanya kepada ketakutan kita kepada Allah. Ketika itu dikejar, seperti kata Sayyidina Umar bahwa kejar akhirat, dunia akan mengikuti.
@ai__mu. Mas Itang, Mas Redmond kemana dengan di Kembara Sunyi? Ya, sering ada pertanyaan tentang kemana Mas Raymond. Sepertinya sudah kami jelaskan berkali-kali di kolom komentar dan lain sebagainya bahwa Mas Raymond sudah lama tidak join di Kembara Sunyi karena beliau lebih akan fokus ke usaha yang beliau kembangkan. Jadi seperti itu. Dari Zita Dipanika, apakah semua cerita yang masuk diceritakan? Ya, tentang cerita yang kami ceritakan, awalnya memang cerita ini masuk ke email dan ada tim yang membaca, kemudian kami mendiskusikan dan akan ceritakan. Jadi sebenarnya tidak ada kriteria yang pakem tentang itu, bisa tentang gunung, santet dan lain-lain. Yang penting cerita ini ada makna atau ada hikmah yang bisa disampaikan. Jadi tidak ada kriteria khusus. Tapi yang terjadi adalah sampai hari ini Kembara Sunyi itu masih membacakan email-email yang masuk di bulan Agustus. Jadi begitu banyak email yang masuk sampai di bulan Agustus ini belum semua kami bacakan. Assalamualaikum Mas, apa hikmah yang bisa diambil dari fenomena terjadinya banyak gunung berapi meletus, terutama di Pulau Jawa? Semakin sekian, matur suwun. Tentang fenomena yang terjadi di Nusantara ini, terutama di negeri kita, tentang banyaknya gunung yang meletus atau erupsi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak semua yang kita lihat itu adalah bencana. Ini adalah bentuk ketundukan makhluknya Allah yang bernama gunung kepada perintah-perintah Allah. Jadi semua ini berlangsung atas perintahnya Allah. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah? Ya, yang pertama adalah dari sisi mencintai alam. Yang pernah terjadi di Merapi itu, ketika itu Merapi sering kali diambil kekayaan alamnya seperti pasir dan lain-lain. Akhirnya terjadi erupsi dan segala macam. Apa yang terjadi tentang tanah longsor dan lain-lain karena banyaknya orang-orang kita yang menebang pohon secara masif, akhirnya menimbulkan bencana longsor. Jadi hikmahnya adalah kita harus kembali mencintai alam ini dan kita tidak serta-merta mengambil kekayaan alam tanpa mengembalikan. Artinya kalau kita mau mengambil satu pohon, kita harus menanam 100 bahkan 1000 pohon. Intanlah titik-titik. Assalamualaikum. Buku favorit dan yang menjadi rekomend Mas. Buku favorit yang menjadi rekomendasi saya sebenarnya banyak sekali karena saya juga suka baca buku, tapi karena akhir-akhir ini saya suka sekali dengan buku-buku sejarah, jadi saya sarankan atau saya rekomendasikan untuk membaca buku Api Sejarah karangan Profesor Ahmad Mansur. Buku ini bagi saya adalah buku yang menggebrak, artinya memberikan pencerahan bagi sejarah Nusantara atau sejarah Indonesia. Dari Eva Ferry Ciut, siang Mas Itang, boleh nggak nanya kalau kejawen itu apa sih? Terima kasih. Ya, tentang kejawen, banyak sekali masyarakat kita yang masih memahami kejawen ini tidak secara semestinya. Artinya banyak yang memahami kejawen itu seperti ini, seperti itu. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak karena butuh waktu khusus untuk itu. Cuman saya sarankan, saya rekomendasikan untuk membaca bukunya Mas Damar Sasongko yang berjudul Induk Ilmu Kejawen. Di situ dibahas tuntas tentang ilmu kejawen. Dan jangan salah memahami tentang kejawen bahwa kejawen itu seperti ini, seperti itu. Banyak sekali yang beredar di masyarakat kita yang salah memahami tentang kejawen itu apa. Jadi jika teman-teman yang ingin mempelajari atau ingin tahu tentang kejawen itu apa, silakan membaca bukunya Damar Sasongko yang berjudul Induk Ilmu Kejawen. Di situ dibahas tuntas tentang apa itu kejawen dan segala macam pengetahuannya. Dari Manto_Ki
Iya, kenapa setiap upload jam 21.15? Tentang alasan kenapa setiap kali upload jam 21.15, terutama upload tentang video di Kembara Sunyi, sebenarnya tidak ada makna khusus atau makna yang spesifik tentang 21.15 itu, cuman kami memandang bahwa kami suka dengan angka-angka ganjil. Jadi kalau 21.00 itu banyak yang, terutama di hari Kamis malam itu banyak konten kreator terutama horor yang menayangkan videonya di jam 21.00. Jadi kami memilih untuk melebihkan waktu 15 menit, jadi 21.15 itu adalah angka yang cocok atau jam yang cocok untuk kami mengupload video.